Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3 di subtema yang ketiga, yaitu tentang benda yang ada di sekitarku. Nah anak-anak, silahkan disimak video berikut. Macam-macam perubahan wujud benda. Terdapat 3 macam perubahan benda, dari bentuk padat, bentuk cair, dan bentuk gas. Tiap perubahan antara ketiga bentuk tersebut mempunyai nama yang berbeda-beda. Perubahan wujud benda yang pertama adalah mencair. Suatu benda dapat berubah wujud dengan cara mencair karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Proses perubahan wujud es batu dari padat menjadi cair disebut mencair. Selain es batu, terdapat beberapa benda di sekitar kita yang dapat berubah wujud dengan cara mencair. Contoh benda yang dapat mencair yaitu mentega dan coklat. Yang kedua adalah membeku. Proses perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut dengan membeku. Suatu benda cair dapat membeku apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda tersebut. Selain dalam pembuatan es, lelehan lilin yang kembali berwujud padat juga termasuk proses membeku. Yang ketiga, menguap. Proses perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. Suatu benda cair dapat menguap apabila terjadi peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Ada banyak contoh peristiwa yang menguap di sekitar kita. Misalnya saat ibu menjemur pakaian yang basah di bawah terik matahari, nelayan menjemur ikan asin diolah menjadi ikan asin, dan saat petani menjemur biji padi. Yang keempat adalah mengembun. Proses perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Suatu benda gas dapat mengembun apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda tersebut. Ada banyak contoh peristiwa mengembun di sekitar kita. Misalnya, pada pagi hari terdapat titik-titik air di permukaan daun atau benda-benda yang berada di sekitar rumahmu. Peristiwa lainnya adalah titik-titik air pada tutup gelas pada minuman panas. Yang kelima, menyublim. Perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi gas disebut menyublim. Menyublim dapat terjadi karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda. Contoh peristiwa menyublim adalah ketika kapur barus yang diletakkan pada suatu tempat dalam keadaan tanpa pembungkus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Contoh lainnya adalah pada es kering. Es kering adalah bentuk padat dari karbon dioksida yang biasa dimanfaatkan sebagai pendingin. Yang keenam adalah mengkristal. Proses perubahan bentuk dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Istilah lain dari mengkristal adalah menghablur. Contoh mengkristal adalah proses terbentuknya salju. Peristiwa tersebut hanya dapat kita temui di negara-negara yang memiliki iklim musim dingin. Contoh lain dari proses mengkristal adalah terbentuknya bunga es pada freezer kulkas. Membuat hasil laporan penelitian. Kamu telah melakukan penelitian tentang pengolahan makanan dan minuman dengan memanfaatkan perubahan wujud benda. Setelah selesai penelitian, kamu mempunyai kewajiban untuk menulis hasil laporan penelitian. Laporan hasil penelitian berisi informasi-informasi yang telah kamu dapatkan dari penelitian. Laporan hasil penelitian dapat kamu sajikan dalam kegiatan pameran. Format laporan penelitian yang disalin di kertas karton biasanya berisi tentang judul, gambar makanan atau minuman, deskripsi atau penjelasan, alat dan bahan, proses pembuatan, dan perubahan apa yang terjadi. Gambar berikut merupakan contoh dari gambar hasil laporan penelitian.
Embun, aku melihatmu di pagi hari, menempel pada dedaunan, bergerak pada permukaan, menetes dari ujung dan jatuh. Embun adalah pertanda pagiku. Bersama dingin, embun menyemangatiku. Aku harus memulai aktivitas sebelum embun lenyap sebagai penanda pagiku. Puisi tersebut berisi tentang embun. Tahukah kamu apa itu embun? Embun adalah titik-titik air yang jatuh dari udara, terutama pada malam hari. Embun biasanya muncul pada pagi hari. Embun terjadi karena proses pengembunan. Embun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Kelembapan uap air kemudian berubah menjadi embun. Embun menguap ketika matahari mulai bersinar. Matahari memanaskan tanah dan kembali menghangatkan udara. Panas matahari menyebabkan air yang berada pada permukaan bumi mengalami penguapan. Uap air terangkat ke udara dan mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan pemadatan uap air menjadi awan. Dalam kondensasi, uap air berubah menjadi embun. Suhu udara semakin tinggi membuat titik-titik embun menjadi banyak dan memadat, kemudian membentuk awan. Hembusan angin membuat awan bergerak ke tempat lain. Awan-awan kecil menyatu menjadi awan yang lebih besar. Awan besar bergerak ke tempat yang bersuhu lebih rendah dan warnanya menjadi semakin kelabu. Awan semakin kelabu, titik-titik air semakin menjadi berat. Akibatnya, butiran air jatuh ke permukaan bumi dan terjadilah proses hujan. Pembagian peran. Pembagian peran dalam sebuah kelompok haruslah dilakukan secara adil. Setiap anggota kelompok diberi peran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Setiap anggota kelompok memiliki peran yang sama pentingnya. Setiap anggota kelompok harus mampu bekerja sama dengan baik, berperan aktif dalam kerja kelompoknya, rukun, disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Dengan demikian, kerja kelompok akan semakin cepat selesai dan terasa ringan. Pembagian peran tidak hanya dilakukan dalam sebuah kelompok belajar. Pembagian peran juga ada pada lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat umum. Sebagai contoh di sekolah, guru berperan sebagai pengajar. Guru mengajar ilmu kepada para siswa sebagai bekal untuk mencapai cita-citanya. Pembagian peran sangat penting untuk mewujudkan tujuan bersama. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, bahasa, ras, dan agama mampu menjaga persatuan dalam persaudaraan bangsa dan negara. Contoh menjaga persatuan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah adalah dengan melaksanakan piket kelas. Pernahkah kamu melaksanakan piket kelas? Piket kelas adalah salah satu bentuk gotong royong yang dapat dilakukan di sekolah. Regu piket kelas dibentuk agar kebersihan kelas tetap terjaga. Regu piket mempunyai tugas membersihkan dan merapikan kelas pada jadwal yang telah ditentukan. Tugas membersihkan kelas dibagi dengan rata. Semua harus melaksanakan tugasnya. Jika tugasnya sudah selesai, bisa membantu tugas teman yang lain. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah merupakan salah satu cara menjaga persatuan. Persatuan akan membuat suasana di sekolah menjadi rukun. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan. Garis, bentuk, dan warna. Dalam sebuah gambar terdapat beberapa unsur seni rupa, diantaranya garis, bentuk, dan warna. Garis adalah goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Garis merupakan batas dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan sebagainya. Jenis-jenis garis diantaranya adalah garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, dan garis patah-patah atau zigzag.
Bentuk merupakan suatu yang memiliki panjang, lebar, tinggi, bahkan volume. Bentuk dapat berupa 2 ataupun 3 dimensi. Bentuk dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. Bentuk geometris misalnya gambar benda yang berbentuk kubus, tabung, bola, limas, dan kerucut. Adapun bentuk non-geometris misalnya gambar daun, hewan, dan ataupun manusia. Warna dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer adalah warna utama yang terdiri atas warna merah, biru. Warna primer disebut juga dengan warna pokok, warna asli, atau warna yang belum dicampur dengan warna lain. Warna sekunder adalah percampuran antara warna primer yang satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan warna yang baru. Contoh warna sekunder yaitu adalah warna orange. Warna orange adalah hasil percampuran dari warna kuning dicampur dengan warna merah. Selanjutnya adalah warna ungu. Warna ungu dihasilkan dari percampuran warna biru dengan warna merah. Selanjutnya adalah warna hijau. Warna hijau dihasilkan dari warna biru dicampur dengan warna kuning. Warna tersier adalah percampuran antara warna primer dengan warna sekunder, sehingga menghasilkan warna yang baru. Contoh warna tersier adalah orange kemerahan, orange kekuningan, ungu kebiruan, dan hijau kebiruan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami pemanfaatan perubahan wujud benda dalam pembuatan gulali. Dapatkah kamu menyebutkan pemanfaatan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari lainnya? Mengeringkan baju juga memanfaatkan perubahan wujud benda, yaitu penguapan. Setelah baju mengering, kamu perlu melipatnya. Dapatkah kamu melipat baju? Perhatikan cara melipat baju berikut. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak harapkan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.